Jadi pengusaha tuh harus berani, apapun resikonya, apapun tantangannya, ya kita harus ambil. Yang kita tahu tuh gini, seperti matahari terbit dari timur setiap hari, maka masih ada harapan dari timur, masih ada yang baik. Ketika banyak orang berinovasi tentang sagu, itu buat saya ya ada sukacita tersendiri lah, ada kepuasan tersendiri ketika saya melatih orang dan orang itu berhasil seperti itu. Hypermart, ini punya Fris dan ini punya Oasis dan Supermart ya. Nanti Eka bikin kulit pangsit, Ayo nanti timbang-timbang sama packing-packing ya. Di pasar semua orang sibuk berbelanja, transaksi menjual dan membeli. Semuanya berjalan seperti biasanya. Riuh ramai selalu terdengar. Hasil panen terbaik disediakan untuk dijual. Semua pada akhirnya akan sampai di dapur, tempat semuanya diolah. Namun, tidak semua orang perlu pergi ke pasar untuk bisa membeli kebutuhan dapur. Beberapa orang hanya perlu menunggu di rumah. Ray memberikan pilihan baru di dunia digital. Ray membuat inovasi. Aplikasi yang menyediakan layanan membeli belanjaan pasar melalui gawai dipesan dari mana saja. Aplikasi Pigi Pasar secara harfiah membawa pasar ke dalam dapur Anda. Saya Raymond Unmehopa. Terus saya adalah CEO dari Pigi Pasar. Saya founder juga Pigi Pasar. Ya, jadi Pigi Pasar itu mulai dari 2019. Saya sama dulu tuh pacar, sekarang istri saya. Kita sama-sama pengen ada bisnis yang lain selain bisnis yang sudah kita jalankan. Jadi kita mulai dari ide di tahun 2019, terus pas pandemi Desember itu kita lihat kalau ini timing yang bagus untuk bisnis ini dijalankan dan di launching pada 25 April 2020. Pandemi menjadi salah satu alasan Pigi Pasar menjadi penyelamat. Membantu mereka yang ingin berbelanja di pasar, namun khawatir akan penyebaran virus. Pigi Pasar tuh punya peranan penting karena dia membantu petani, membantu nelayan keramba, membantu orang-orang yang waktu itu tidak bisa ke pasar. Nah, dia bisa jadi jembatan gitu untuk orang bisa memenuhi kebutuhan harian, kebutuhan pokok harian. Terus Pigi Pasar itu jadi salah satu masuk dalam program pemerintah yaitu Mari Katong Belanja Online. Pigi Pasar jadi salah satu yang menjembatani untuk memenuhi kebutuhan pokok harian keluarga. Sayur-sayuran, bumbu-bumbu dapur, buah dan hal lainnya yang biasa dijual di pasar ada di sini. Pigi Pasar menjual lebih dari 430-an produk. Nah, itu diantaranya tuh ada lauk dalam arti ada ikan, ada daging, ada telur, sayur, bumbu-bumbu, produk-produk UMKM. Kita kerjasama juga sama UMKM, jadi kita bantu jual produk mereka. Sama bumbu-bumbu kering itu yang dijual di Pigi Pasar. Pelayanan yang diberikan dijalani dengan sungguh-sungguh membawa manfaat bagi semua orang.
Ini bisnis yang beda dari bisnis yang sudah kita jalani. Nah ini dari awal sekali ya kita mulai karena ini bisnis yang beda. Jadi semuanya tuh kita mulai start dari awal, mulai kelola, mulai cari mitra petani, cari suppliernya. Nah kita mulai dari awal itu, dan ini memang tantangan paling terbesar sih karena ini masa pandemi waktu kita muncul. Nah kita tuh orang di rumah tapi kita malah keluar, jadi itu tantangan yang paling terbesar di awal. Dan untuk kelola ini kita bahkan tantangan yang paling, karena kita awalnya berdua, saya sama istri saya. Nah itu tuh kita tuh hanya tidur 2-3 jam per hari. Jadi benar-benar karena kita benar-benar mau mastering usaha ini. Jadi memang tantangan paling terbesar tuh karena kita yang kerja sendiri, kita yang mulai sendiri, jadi waktu istirahat awal kita tuh sedikit. Manfaat baik yang dirasakan oleh pelanggan membawa berkah bagi Ray dan keluarga. Tidak hanya itu, namun juga bagi orang-orang yang bekerja bersamanya. Nah, Piggy Pasar tuh awal mula tuh lahir terus di masa pandemi, dan ada mahasiswa dan anak sekolah yang waktu itu libur, akhirnya bisa tambah uang saku dia, jadi bisa ada kegiatan yang positif. Itu yang pertama. Terus untuk para pegawai yang di luar mahasiswa, nah mereka tuh ada biaya hidup yang hitungannya tuh kerjanya per jam. Dalam waktu 3 jam mereka bisa hasilkan sekian juta dalam 1 bulan. Nah kalau untuk kita sendiri yang punya usaha, ya itu bisa memenuhi kebutuhan kita. Dalam arti di masa pandemi pun yang lain pada redup, usaha pada mati, tapi kita tetap eksis. Dan sampai sekarang usaha itu masih tetap jalan. Keuntungan untuk customer Piggy Pasar yaitu karena Piggy Pasar hadir untuk mengurangi biaya, waktu dan tenaga. Makanya setiap orang yang belanja di Piggy Pasar tuh mereka sangat untung karena bisa pilih banyak produk dalam 1 kali klik dan langsung diantar. Jadi hemat waktu, hemat biaya, hemat tenaga, jadi sangat menguntungkan sekali untuk customer. Ray adalah salah satu contoh dari sekian orang-orang muda lainnya di Maluku yang mendayakan kreativitas mengembangkan usaha. Bahkan dari hal-hal sederhana setiap hari yang luput dari pemikiran orang lain. Terkadang hanya dari hal yang dianggap sepele dapat menjadi bisnis yang menguntungkan. Ray tidak sendiri. Syukurlah ada orang-orang muda lainnya yang mendayakan diri dan membuka usaha. Mereka sedang fokus dan teliti. Apa yang sedang mereka kerjakan adalah inovasi baru kuliner di Maluku.
Mie sehat cempaka terbuat dari sagu Maluku. Dibuat di sebuah tempat olahan sederhana di Jalan Cempaka. Seorang ibu muda terdorong untuk membuat mie sehat dikonsumsi anak-anaknya beberapa tahun lalu. Saat ini, sudah banyak orang yang mencicipi inovasi ini. Perkenalkan, nama saya Dia Puspita, owner dari Mie Sehat Cempaka. Awal mulanya kita bisa membuat mie sehat ini karena anak saya yang nomor 1 suka makan mie. Jadi saya pikir kalau beli terus kan tidak terjamin. Akhirnya saya belajar membuat sendiri dan ketika dengan berjalannya waktu banyak yang berminat gitu. Nah, tentang dari sagu itu ya karena di Maluku sagu berlimpah ya, daripada susah mendapatkan bahan baku dari luar ya saya pakai bahan baku yang ada di Maluku. Awal-awal ya pro dan kontra ya, ada yang masa sagu jadi mie gitu, pasti banyak negatifnya ya seperti itu. Tapi saya coba promosi dari supermarket ke supermarket untuk kasih tester awalnya ya, kita suruh kasih tester dulu sehingga orang bisa mencoba. Nah, ketika orang mencoba baru mereka bisa memutuskan gitu mau memilih yang mie sagu atau mie terigu itu pilihan. Nah, pada akhirnya sekarang banyak yang lebih suka memilih mie sagu. Di dapur ini, Dia dan para pegawainya membuat mie sagu dan olahan lainnya. Tidak ada bunyi lain selain bunyi mesin adonan. Sebelumnya, tidak ada yang menyangka bahwa dari sagu dapat dijadikan olahan mie. Awal 2016 sampai 2020 itu sangat sedikit yang berminat dengan mie sagu, tapi di 2021 sampai sekarang peminatnya lebih banyak. Pasca pandemi banyak orang mau beralih ke hidup sehat, jadi ini menjadi peluang buat saya yang tadinya tidak dilirik dan sekarang semua orang mau sehat ya solusinya ya makan mie sagu. Bahkan untuk pewarna kan kita pakai buah-buahan dan sayuran, jadi tidak mengandung kimia ya, alami gitu. Bahkan seperti itu sih, jadi lebih sehat lah gitu. Solusi untuk setiap orang yang mau hidup sehat ya konsumsi mie sagu. Di Jakarta ya, acara kita. Produk makanan sehat dari keluarga Dia telah diakui di mana-mana. Dari pameran lokal hingga dicicipi sendiri oleh Menteri Sandiaga Uno. Awal mula mie sagu terkenal ini ketika tahun 2021 Pak Sandi berkunjung ke Maluku. Saya ikut pameran UMKM di ACC ya. Waktu itu ngopi sore bareng Sandiaga Uno, dan ketika beliau lewat melihat saya punya produk mie sagu dan beliau sangat antusias ya. Saya juga nggak menyangka yang tadinya mie sagu nggak dilirik, tiba-tiba ketika beliau memilih 5 produk unggulan Maluku, pertama kali yang beliau angkat adalah mie sagu cempaka.
Dari situlah awal mulanya mie sagu mulai eksis dan kemudian berlanjut dengan kita mendapatkan booth di Gong Perdamaian, yaitu pojok ekonomi kreatif dari Menteri Pariwisata. Mie sagu dan variannya berasal dari sini, diikuti produk olahan lainnya. Memberikan peluang juga buat petani-petani sagu atau masyarakat yang punya pohon sagu yang tidak tahu mau diapakan, bahkan mereka sampai tua pun nggak mau ditebang karena pikir tidak bermanfaat. Nah, kalau sekarang kita gilir mereka yang punya pohon sagu untuk mereka bisa panen dan hasil panennya bisa kita ambil gitu. Jadi kita menciptakan ekonomi juga buat masyarakat di bawah gitu. Yang tadinya nggak punya pekerjaan, akhirnya sekarang mereka punya pekerjaan. Gitu. Bahkan tidak hanya sagunya yang kita ambil, bahkan daunnya pun kita menjadikan jadi kemasan gitu untuk souvenir atau kemasan mie itu kita taruh di tumang-tumang kecil. Jadi kita menciptakan lapangan kerja secara tidak langsung. Your attention please. This is the final call for Ada mie sagu di sana. Etalase Bandara Patimura Ambon menjadi salah satu tempat untuk menemukan mie sagu. Thank you. Diatur dengan rapi oleh dia. Para calon penumpang bisa rehat sejenak menunggu jadwal keberangkatan dan memesan mie sagu. PG046 tujuan Padang. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara. Untuk sagunya kita dapatkan dari petani sagu, ada dari Rutong, ada dari Seram dan Saparua. Setelah itu kita tapis ya, kita bersihkan karena kadang kan masih ada ampas-ampasnya. Setelah kita tapiskan, dia punya kadar air sudah sesuai yang kita harapkan, baru kita cetak dengan mesin, kita olah jadi mie. Nah, setelah jadi mie, ya kalau yang mau mentah atau paket atau yang kering itu bisa didapatkan di swalayan-swalayan lokal atau swalayan-swalayan nasional yang ada di Kota Ambon, bahkan ada di Makassar, 3 toko di Bandara Makassar dan 1 toko di Somba Opu. Untuk yang mau siap saji bisa didapatkan di Gong Perdamaian, Bandara Patimura lantai 1 dan Bandara Patimura lantai 2. Sentuhan dan ciri khas Maluku ada di sini. Mie sagu juga dapat ditemukan di Gong Perdamaian Ambon. Di malam hari, ini adalah hidangan yang diburu para pengunjung. Kita akan terus berinovasi dan dalam waktu dekat kalau tidak halangan kita akan mengeluarkan produk unggulan baru pop mie sagu yang kita sedang pesan. Dia punya untuk segel pengamannya karena kan kalau manual kan setengah mati, jadi biar lebih cepat, bahkan harapan saya mie sagu bisa diekspor. Membuka usaha di usia muda tidak mudah seperti kelihatannya. Semangat muda ada, tapi tantangan yang dihadapi tidak sedikit. Buat saya, prinsip saya mulai dari diri saya harus fight, saya bisa, dan saya akan sekarang tuh kita training ya, kan nggak mungkin saya bisa mengerjakan semuanya sendiri. Jadi saya training staff untuk dia bisa membuat semua apa yang saya buat gitu. Jadi saya juga bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Jadi kita latih lah orang yang bisa
kita latih gitu. Jadi terus akan seperti itu gitu. Jadi kita menciptakan lapangan kerja, bahkan ke depan mungkin bisa lebih besar ya. Jadi kan jadi saya kasih pelatihan begitu loh. Jadi bermanfaat buat orang lain, tidak hanya buat saya tapi juga bisa bermanfaat juga buat orang lain gitu. Jadi ilmu itu tidak akan stop di saya gitu. Ketika banyak orang berinovasi tentang sagu, itu buat saya ya ada sukacita tersendiri lah, ada kepuasan tersendiri ketika saya melatih orang dan orang itu berhasil seperti itu. Nah, tantangan yang kedua ya pastikan kadang kan namanya usaha kan tidak terus naik ya, pasti ada jatuh bangun. Nah, cara saya untuk biar stabil ya jumlah toko yang menjadi rekanan itu saya tambah. Ketika ada 1-2 toko yang tidak jalan bagus, kita punya cadangan toko lain yang bisa saling menutup seperti itu. Jadi kita harus terus mencari toko-toko yang baru agar kebutuhan kita cukup gitu loh. Karena kan misalnya udah punya toko 10, 2 toko tidak jalan, berarti kurang 2. Nah, kita harus tambah 2 toko lagi 12. Jadi ketika ada 2 minus, itu menutup gitu loh. Jadi harus terus tambah toko gitu sih. Konsisten, tekun, kreatif, inovatif. Hal-hal ini ditemukan dengan mudah dalam usaha-usaha sederhana mereka, para pencetus UMKM. Semua orang memiliki potensi untuk menjadi yang terbaik. Butuh tekad yang kuat untuk menemukan potensi tersebut dan melambangkannya. Bagi kaula muda, semangat untuk menemukan potensi itu disebut-sebut masih membara. Tapi butuh ketekunan agar membuatnya berkembang, sehingga bukan hanya membawa manfaat bagi diri sendiri, melainkan bagi banyak orang.